Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Anita Syari, NIM A1C22019, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan latihan soal dari kelompok kami. Soalnya yaitu sebuah pengusaha mempunyai 3 buah pabrik, yaitu pabrik A, pabrik Y, pabrik Z. Pengusaha tersebut ingin mengirimkan barang menuju 3 toko yang masing-masing berada di kota Ambon, kota Bandung, dan kota Cirebon. Kapasitas atau suplai dalam ton pabrik dari permintaan ketiga toko tersebut dan biaya transportasi per unit dalam rupiah adalah sebagai berikut. Nah, disajikan dalam tabel dengan pabrik X dengan tujuan Ambon itu 5.000, Bandung 3.000, Cirebon 4.000 dengan kapasitas 60. Kemudian pada pabrik Y dengan tujuan Ambon 6.000, tujuan Bandung 8.000, tujuan Cirebon 2.000 dengan kapasitas 90. Kemudian pabrik Z dengan tujuan Ambon 3.000, tujuan Bandung 5.000, tujuan Cirebon 7.000 dengan kapasitas 50. Nah, di mana permintaan pada kota Ambon yaitu 70, Bandung 30, Cirebon 100 dan kapasitasnya totalnya itu 200. Nah, dari soal diminta buatlah solusi dari masalah transportasi di atas menggunakan metode FAM dan pengoptimalannya menggunakan metode batu loncatan untuk mencari biaya total pendistribusian barang. Nah, untuk penyelesaiannya langkah pertama yaitu kita buat tabel transformasinya sebagai berikut. Nah, kita buat juga tadi kayak pabrik X, Y, Z-nya dengan tujuan Ambon, Bandung, Cirebon, kemudian kapasitasnya dan permintaannya. Di sini pada pabrik X itu pada baris pertama yaitu X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X33. Kemudian setelah itu kita buat fungsi tujuannya. Fungsi tujuan yaitu Z min. Berarti di sini kan biaya minimum itu 5. Terus dia X1, X11 berarti 5X11 ditambah 3X12 ditambah 4X13 ditambah 6X21 ditambah 8X22 ditambah 2X23 ditambah 3X31 ditambah 5X32 ditambah 7X33. Kemudian kita tentukan juga fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendala ini ditentuin per baris dan kolomnya. Di sini berarti fungsi kendala pertama yaitu X11 tambah X12 tambah X13 sama dengan 60. Kemudian X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 90. Kemudian X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 50. Di X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 70. Kemudian X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 30. Kemudian X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 100. Nah, kemudian kita buat batasannya, berarti batasannya X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X33 itu besar sama dengan 0. Dan kemudian kita cek juga kelayakannya. Cek kelayakan di mana jumlah barisnya itu kita misalkan M itu sama dengan jumlah barisnya 1, 2, 3. Kemudian jumlah kolomnya
kolom N itu sama dengan 1, 2, 3. Jadi N ditambah N kurang 1 sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi cek layakannya itu 5. Nah, setelah kita membuat tabel transportasinya seperti yang telah dijelaskan tadi, selanjutnya kita membuat tabel solusi awal form. Nah, 5 langkah. Langkah pertama yaitu kita menghitung selisih dua biaya terkecil tiap baris dan kolomnya. Nah, kita gambar dulu tabelnya. Nah, berikut adalah tabel untuk solusi awal form. Nah, langkah pertama kita mencari selisih dua biaya terkecil tiap baris dan kolomnya. Nah, nanti hasilnya kita harus bernilai positif. Jadi, kita mulai dari baris yang pertama, baris X ini. Biaya terkecilnya itu kan ada 3 dan 4, berarti 4 kurang 3 sama dengan 1. Kemudian pada baris kedua yaitu 6 dengan 2 sama dengan 4. Kemudian baris ketiga yaitu 5 dengan 3 sama dengan 2. Kemudian untuk kolom di sini yang terkecil, 2 terkecil 5 dengan 3. Kemudian 5 dengan 3 juga. Di sini 4 dengan 2. Nah, setelah kita menghitung selisih dua biaya terkecil tiap baris dan kolomnya, kemudian di langkah kedua kita memilih selisih dengan nilai terbesar. Nilai terbesar. Nah, kan tadi kita udah kurangkan dua biaya terkecilnya dan kita dapat hasil selisihnya. Nah, dari hasil ini, dari baris dan kolomnya didapat yang terbesar itu adalah 4. Nah, kemudian langkah ketiga kita isi supply pada sel atau kolom atau baris yang terpilih yang memiliki biaya terkecil. Jadi boleh baris boleh kolom yang memiliki biaya terkecil dari nilai terbesar tadi. Nah, di sini kan nilai terbesarnya 4. Dari 4 ini pada barisnya nilai terkecil atau biaya terkecilnya itu di 2. Berarti kita supply kapasitas 90 ini ke 2. Karena kan di sini diminta permintaannya itu 100, sedangkan kapasitasnya 90. Jadi kita habiskan di sini. Sehingga kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menghapus baris atau kolom yang tidak dapat digunakan kembali. Nah, tadi kan di sini kita pada pabrik Y ini kapasitasnya kan 90. Itu sudah terisi sehingga kita tidak membutuhkan lagi di Ambon dan Bandungnya. Nah, sedangkan untuk di Cirebon itu kan dimintanya 100. Nah, baru terisi 90 sehingga tersisa ada 10 permintaan lagi yang belum. Nah, selanjutnya kita ulangi
langkah 1 dan 4 hingga semua pengalokasiannya nanti optimal. Nah, kan tadi kita sudah memenuhi pada yang baris Y ini, sehingga pada baris Y ini kita coret, sudah selesai. Nah, di Cirebon tadi permintaannya karena sudah terpenuhi 90, dimintanya 100, jadi kan sisanya 10. Nah, habis itu kita hitung kembali selisih 2 biaya terkecil tiap baris dan kolomnya. Untuk yang kolom Ambon ini masih sama, Bandung juga masih sama. Cirebon ini karena tadi duanya sudah tidak bisa digunakan lagi, berarti kita kurangi 7 dan 4 yang hasilnya 3. Nah, selanjutnya kita cari selisih dengan nilai terbesar. Selisih dengan nilai terbesar itu didapatkan yaitu 3. Nah, setelah itu kita dapat isi suplai pada sel yang memiliki biaya terkecil. Nah, ini bisa pada kolom ataupun baris. Nah, misalnya di sini pada kolom, di sini kan ada 7 dengan 4. Berarti kita bisa isi di sini kan. Karena di sini mintanya 10 lagi, sedangkan di sini ada kapasitasnya 60, berarti kita dapat mengisi di sini 10, permintaannya terpenuhi, berarti yang kapasitasnya sisa 50. Nah, selanjutnya kita menghapus baris atau kolom yang tidak dapat digunakan kembali. Nah, karena Cirebon ini permintaannya sudah terpenuhi, maka yang kolom 3 ini kita coret. Tidak bisa digunakan. Nah, lanjut lagi, kita menghitung selisih 2 biaya terkecil tiap baris dan kolomnya lagi. Tadi kan yang di sini sudah terpenuhi, berarti bagian sini itu tidak perlu lagi yang Cirebon. Terus kita lanjut pengurangan lagi. Ini 5 kurang 3, 2, 5 kurang 3, 2, 4 kurang 3, 1, 5 kurang 3, 2. Nah, selisih dengan nilai terbesarnya itu sama, ada 3, ada 2, 2, dan 2. Nah, kita ingat lagi bahwa apabila selisih dengan nilai terbesarnya itu ada yang sama lebih dari 1, maka kita kembali lagi ke selisih nilai terbesar yang sebelumnya tadi, dimana kita dapat tadi di sini, di 7 kan. Nah, karena di sini kita ada 2, bisa di sini, bisa di sini 3. Kalau di sini kan permintaannya 70, sedangkan kapasitasnya cuma 50. Jadi bisa terpenuhi. Kalau di sini kan permintaannya 30, sedangkan kapasitasnya 30 itu berlebih. Jadi kita isi dulu di sini 50. Jadi ini yang baris 23 X23 nya itu kita coret, dan ini sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita masih ada kapasitas 50 lagi, dengan di sini permintaannya yaitu 30. Berarti di sini kita isi 30, di sini kita isi sisanya 20. Sehingga didapat Ambonnya sudah terpenuhi 70, Bandung sudah terpenuhi 80, Cirebon 100, dengan kapasitasnya juga sudah terpenuhi. Nah, setelah semua tabel telah selesai dan sudah optimum, maka dari tabel ini, dari tabel solusi awal yang didapat, yaitu X satu-satunya yaitu 20, kemudian X 12-nya yaitu 30, X 13-nya yaitu 10, X 13 yang ini, kemudian X
31 itu 50. Kemudian X 23-nya yaitu 90. Kemudian kita akan menghitung total biaya minimum. Nah, ini kembali ke rumus yang awal tadi. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus yang ini tadi, Z-min sama dengan 5x11 ditambah 3x12 ditambah 4x13 ditambah 6x21 ditambah 8x22 ditambah 2x23 ditambah 3x31 tambah 5x32 ditambah 7x33. Maka didapat Z-min itu sama dengan 5x11 ditambah 3x12 ditambah 4x13 ditambah 2x23 ditambah 3x31 itu sama dengan 5 dikali 20 ditambah 3 dikali 30 ditambah 4 kali 10 ditambah 3 kali 50 dari sini dulu 2 dikali 90 sama 3 dikali 50. Maka 5 kali 20 itu 100 tambah 90 ditambah 40 tambah 180 ditambah 150 itu sama dengan 560 dalam rupiah, sehingga kan tadi dibilang dalam rupiah, berarti nilai atau total biaya minimumnya yaitu 560.000. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian optimalisasi dengan metode stepping stone. Nah, langkah pertama kita memilih salah satu sel kosong yang tidak mendapatkan alokasi. Nah, dari tabel FAM berikut, sel yang masih kosong yaitu X21 yang ini, kemudian X22, kemudian X32 dan X33. Misalnya, kita mulai dari X21 yang ini. Kemudian lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat jalur tertutup menuju sel-sel yang mendapatkan alokasi menuju sel kosong terpilih kembali. Nah, mulai dari sel ini kita akan membuat jalur tertutup menuju sel-sel yang mendapatkan alokasinya menuju sel kosong terpilih kembali. Nah, jalur tertutup ini nanti bergerak secara vertikal dan horizontal saja. Diagonal dilarang. Jadi kita itu setelah bolehnya cuma horizontal dan vertikal, tidak boleh diagonal ataupun miring ataupun vertikal, semua itu tidak boleh. Jadi harus horizontal vertikal. Nah, di sini kita mulai dari C21. Kemudian dimulai dari C21 ke C23, kemudian ke C13, kemudian ke C11. Nah, kemudian langkah ketiga kita menempatkan tanda minus dan plus secara bergantian pada setiap sudut jalur tertutup. Dimulai dengan tanda plus pada sel kosong yang terpilih, kita menempatkan tanda minus dan plus secara bergantian pada setiap sudut jalur tertutup. Jadi di sini tadi minus plus, kemudian di sini minus, di sini plus, di sini minus. Nah, kemudian kita menghitung indeks
Kemudian kita menghitung indeks perbaikan dengan cara menjumlahkan biaya transportasi pada sel bertanda positif dan mengurangkan biaya transportasi pada sel bertanda negatif. Di sini kan tadi dari positif C21 dikurang C23 ditambah C13 dikurang C11, yaitu berarti 6 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 5, hasilnya sama dengan 3. Kemudian kita ulangi lagi tahap 1-4 tadi hingga indeks perbaikan untuk rumus sel kosong telah terhitung. Nah, dimulai dengan X12 yaitu yang ini tadi, kita mulai dengan X12. Kemudian kita akan membuat jalur tertutup yang bergerak vertikal dan horizontal saja. Setelah itu kita beri lagi tanda positif dan minusnya secara bergantian. Lalu kita hitung indeks perbaikannya. Nah, kemudian kita mulai lagi dari C12 yaitu yang ini. Kemudian dari sini ke C1 kemudian ke sini di sini dan ke sini. Nah, kemudian kita beri tanda lagi pada C12 ini plus, ini minus, ini plus, ini minus, sehingga didapat C22 yaitu 8 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 3 itu sama dengan 7. Kemudian dilanjutkan lagi. Selanjutnya lagi kita memulai lagi dari X33. X33 ada di sini. X33 ini, kemudian dari X33 ini ke C13, dari C13 itu ke C11 ke sini, dari sini ke sini ke sini, kemudian ke C31 ke bawah lagi, kemudian kembali ke C13 sehingga didapat C33 sama dengan C33 dikurang C13 ditambah C11 dikurang C13 sama dengan 7 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 3 sama dengan 5. Melakukan pengujian optimalasi dengan metode stepping stone, maka kita mendapatkan bahwa C21 sama dengan C21 dikurang C23 ditambah C13 dikurang C11 itu sama dengan 6 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian C22 itu C22 dikurang C23 ditambah C13 dikurang C12 itu sama dengan 8 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian C32 dikurang C12 ditambah C11 dikurang C31 sama dengan 5 dikurang 3 ditambah 5 dikurang 3 sama dengan 4. Kemudian C33 sama dengan C33 dikurang C13 ditambah C11 dikurang C31 sama dengan 7 dikurang 4 tambah 5 kurang 3 sama dengan 5. Nah, berdasarkan hasil pengujian di atas, maka tidak ditemukan nilai negatif, artinya solusi optimal telah tercapai. Nah, kemudian kita menghitung total biaya minimum. Jadi menggunakan rumus yang Z-min itu sama dengan 5X11 ditambah 3X12 ditambah 4X13
ditambah 6x21 ditambah 8x22 ditambah 3x31 ditambah 5x32 ditambah 7x33. Nah, kalau sel yang terkosong tadi berarti kita anggap 0. Jadi kita kalikan ke yang ada saja. Berarti 5 dikali 20, yang ini 5 kali 20 ditambah 3 dikali 30 ditambah 4 dikali 10 ditambah 2 dikali 90 ditambah 3 dikali 50. Maka hasilnya yaitu 560 atau dalam rupiahnya yaitu 560.000. Jadi solusi biaya minimum pada solusi awal FAM dengan optimalisasi menggunakan metode stepping stone adalah 560.000.